Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin memaparkan proyek matematika ekonomi dan bisnis. Saya Cintia akan menjelaskan studi kasus 1. Diketahui fungsi permintaan dan penawaran suatu barang adalah D titik P titik X pangkat 2 kurang 12X tambah 36. S titik P titik X pangkat 2 tambah 2X tambah 1. Jika terhadap barang tersebut diberikan subsidi sebesar 5 per unit, ditanya A. Titik keseimbangan sebelum subsidi, B. Titik keseimbangan setelah subsidi, C. Total subsidi yang telah diberikan kepada konsumen, D. Total subsidi yang diberikan kepada produsen, E. Total subsidi yang dikeluarkan pemerintah, G. Gambar grafiknya. Untuk penyelesaiannya, titik keseimbangan sebelum dan sesudah subsidi, PD sama dengan PS. Kita masukkan bersamanya. X pangkat 2 dikurang 12X tambah 36 sama dengan X pangkat 2 tambah 2X tambah 1. Di sini variabelnya X pangkat 2 di kedua ruas bisa kita coret atau hilangkan. Kemudian kita kelompokkan suku yang sejenis sehingga didapat 35 sama dengan 14X. Maka nilai X adalah 2,5. Selanjutnya, kita cari nilai P dengan mensubstitusikan X ke salah satu persamaan sehingga didapat P adalah 12,25. Jadi, titik keseimbangan awal atau N0-nya berada di koordinat 2,5, 12,25. Kedua, cari titik keseimbangan setelah subsidi. Karena ada subsidi sebesar 5 per unit, maka fungsi penawaran PS dikurangi 5. Persamaannya menjadi X pangkat 2 dikurang 12X tambah 36 sama dengan X pangkat 2 tambah 2X tambah 1 kurang 5. Setelah disederhanakan, kita dapatkan 40 sama dengan 14X. Maka ditemukan nilai X baru adalah 2,86. Lalu kita cari harga barunya dan didapat P adalah 9,90. Sehingga titik keseimbangan baru atau S-nya bergeser menjadi 2,86, 9,9. Selanjutnya, total subsidi yang diberikan kepada konsumen. Kita hitung subsidi per unit yang dinikmati konsumen. Caranya adalah selisih harga awal dikurang harga baru. 12,25 dikurang 9,9 sama dengan 2,35. Untuk total subsidi konsumen, kita kalikan dengan jumlah barang terjual. 2,86 dikali 2,35 sama dengan 6,72. Lalu, total subsidi yang diberikan kepada produsen. Subsidi per unit yang diterima produsen adalah sisa dari subsidi pemerintah dikurang bagian konsumen. 5 dikurang 2,35 sama dengan 2,65. Maka, total subsidi produsen adalah 2,86 kali 2,65 sama dengan 7,58. Untuk poin terakhir, yaitu total subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Total subsidi ini didapat dari penjumlahan seluruh bagian subsidi, yaitu total subsidi konsumen ditambah total subsidi produsen. Secara perhitungan, 6,72 ditambah 7,58, sehingga total pengeluaran pemerintah untuk subsidi ini adalah 14,3. Dan ini contoh gambar grafik hasil dari studi kasus 1 tentang subsidi. Saya, Averia Eka Putri, ingin menjelaskan studi kasus 2 subsidi. Diketahui fungsi permintaan dan penawaran suatu jenis barang. D titik P titik 16 kurang Q akar 2. P titik 8 tambah 2Q. Ketahui Q kuantitas, P harga per unit jika terhadap barang dikenakan subsidi per unit, S sebesar 2. Pertanyaan A. Berapakah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah subsidi? B.
Hitunglah besarnya subsidi yang diterima oleh konsumen dan produsen serta total subsidi yang akan diberikan oleh pemerintah. C. Gambarkan kondisi subsidi tersebut di atas. Penyelesaiannya, total keseimbangan pasar sebelum dan sesudah subsidi, dan total besar subsidi yang diterima oleh konsumen dan produsen, serta subsidi yang diberikan pemerintah. 1. Diketahui D sama dengan P sama dengan 16 kurang Q akar 2, S sama dengan P sama dengan 8 ditambah 2Q. A. Sebelum PD sama dengan PS 16 kurang Q akar 2 sama dengan 8 tambah 2Q. Sama dengan 8 tambah 2Q ditambah Q akar 2 dikurang 16. Sama dengan Q akar 2 ditambah 2Q dikurang 8. Sama dengan buka kurung Q ditambah 4 tutup kurung, buka kurung Q dikurang 2 tutup kurung. Q sama dengan Q ditambah 4. Q sama dengan min 4. Q sama dengan Q kurang 2. Q 2 sama dengan 2. P sama dengan 8 tambah 2Q. P sama dengan 8 tambah 2 buka kurung 2 tutup kurung. P sama dengan 8 tambah 4 sama dengan 12. EO sama dengan buka kurung 2, 12 tutup kurung. Sesudah PD sama dengan P, ST sama dengan ST, sama dengan P sama dengan F buka kurung Q tambah T tutup kurung. 16 kurang Q akar 2 sama dengan buka kurung 8 tambah 2Q tutup kurung tambah 2. 16 kurang Q akar 2 ditambah 10 ditambah 2Q sama dengan Q akar 2 ditambah 2Q dikurang 16. Q sama dengan min B tambah B akar 2 dikurang 4 dikali C dibagi 2. Q sama dengan min 2 ditambah 4 dikurang 4 dikali I buka kurung min 6 tutup kurung bagi 2. Q sama dengan min 2 ditambah akar 28 dibagi 2 sama dengan min 2 ditambah 5 dikali 3 dibagi 2 sama dengan 1,65. P sama dengan 16 dikurang Q akar 2. P sama dengan 16 dikurang buka kurung 1,65 tutup kurung akar 2 sama dengan 13,28. ET sama dengan buka kurung 1,65 dan 13,28 tutup kurung. B. Subsidi kepada konsumen. SD sama dengan PO kurang PS sama dengan 12 kurang 13,28 sama dengan min 1,28. SD sama dengan QS dikali SD sama dengan 1,65 dikali buka kurung 1,28 tutup kurung sama dengan min 2,11. Subsidi kepada produsen. SS sama dengan S dikurang SD sama dengan 2 kurang buka kurung min 1,28 tutup kurung sama dengan 3,28. SS sama dengan QS dikali SS sama dengan 1,65 dikali 3,28 sama dengan 5,41. Subsidi yang dikeluarkan pemerintah. S sama dengan SD ditambah SS sama dengan min 2,11 ditambah 5,41 sama dengan 3,3. C. Grafik. P sama dengan 0. PD sama dengan 16 kurang Q akar 2 sama dengan 16 kurang Q akar 2. Q akar 2 sama dengan 16. Q sama dengan akar 16 sama dengan 4. Buka kurung 4,0. Q sama dengan 0. PS sama dengan 8 tambah 2Q. P sama dengan 8 tambah 2 buka kurung 0 tutup kurung.
P sama dengan 8, buka kurung 0,8 tutup kurung. Q sama dengan 0, PD sama dengan 16, kurang Q akar 2, P sama dengan 16, kurang buka kurung 0, tutup kurung akar 2. P sama dengan 16, buka kurung 0,16, tutup kurung. P sama dengan 0, PS sama dengan 8 tambah 2Q sama dengan 8 tambah 2Q min 2Q sama dengan 8, Q sama dengan 8 bagi min 2 sama dengan min 4. Buka kurung min 4, 0 tutup kurung. Q sama dengan 0, PST sama dengan 10 tambah 2Q, P sama dengan 10 tambah 2, buka kurung 0 tutup kurung. P sama dengan 10, buka kurung 0,10 tutup kurung. P sama dengan 0, PST sama dengan 10 tambah 2Q, 0 sama dengan 10 tambah 2Q min 2Q sama dengan 10 dibagi min 2 sama dengan min 5, buka kurung min 5,0. Ini contoh hasil gambar grafiknya. Saya Aditya Riko Aliansyah ingin menjelaskan studi kasus 3 tentang pengaruh pajak. Diketahui D sama dengan P sama dengan 10 min X. S sama dengan P sama dengan 0,5X tambah 2,5. Jika terhadap barang tersebut dikenakan pajak per unit, T2 carilah A. Kuantitas dan harga keseimbangan sebelum dan sesudah pajak. Yang B. Berapakah kenaikan harga dan jumlah penerimaan pemerintah. Yang C. Total pajak yang dibebankan pada pembeli dan penjual. Dan yang D. Perlihatkan perhitungan tersebut dalam gambar. Berikut saya ingin menjelaskan penyelesaiannya. Penyelesaian yang A. Syarat keseimbangan. PD sama dengan PS, 10 min X sama dengan 0,5 X tambah 2,5. Jadi 7,5 sama dengan 1,5 X. X-nya menjadi 5 yaitu kuantitas, P-nya menjadi 5 yaitu harga. Maka EO-nya menjadi 5,5. Jika dikenakan pajak T 2 per unit, maka S sama dengan P sama dengan 0,5 X tambah 2,5 tambah 2. Yaitu P sama dengan 0,5 X tambah 4,5. Lanjut, PD sama dengan PS, 10 min X sama dengan 0,5 X tambah 4,5. Menjadi 5,5 sama dengan 1,5 X. X sama dengan 3,67 yaitu kuantitas. P sama dengan 6,33 yaitu harga. Maka ET-nya X 3,67, P 6,33. Lanjut penyelesaian yang B, kenaikan harga PT dikurang PO sama dengan 6,33 dikurang 5 yaitu 1,33. Jumlah penerimaan pemerintah T sama dengan XT dikali T. 3,67 dikali 2 yaitu 7,34. Berikut penyelesaian yang C. Total pajak yang dibebankan pada konsumen TD sama dengan XT dikali PT dikurang PO. Yaitu menjadi 3,67 dikali 1,33 menjadi 4,88. Total pajak yang dibebankan pada penjual yaitu TS dikurang XT dikali T dikurang PT dikurang PO yaitu menjadi 3,67 dikurang 2
dikurang 1,33 yaitu menjadi 2,46. Berikut soal yang D yaitu contoh gambar grafiknya. Halo semuanya, hari ini saya akan membahas studi kasus 4 tentang pengaruh pajak per unit sebesar 2 pada pasar dengan fungsi permintaan dan penawaran sebagai berikut. Permintaan KID sama dengan 36 min 4 dan penawaran sama dengan QS sama dengan P min 4. Di sini variabel P adalah harga per unit yang dibayar pembeli sebelum pajak dan X adalah kuantitas. Pertama, saya akan menjelaskan cara penyelesaian titik keseimbangan sebelum pajak. Keseimbangan terjadi saat QD sama dengan QS, jadi 36 min 4 sama dengan P min 4. 36 plus 4 sama dengan 2P, hasilnya 40 sama dengan 2P. Jadi PO-nya adalah 20. Lalu kuantitas keseimbangannya XO sama dengan 36 min 4O PO sama dengan 36 min 20 sama dengan 16. Jadi titik keseimbangan awal adalah EO dalam kurung XO sama dengan PO dalam tutup kurung sama dengan dalam kurung 16,20 dalam kurung. Saya akan menjelaskan titik keseimbangan setelah pajak per unit T sama dengan 2. Ketika pajak per unit sebesar 2 dikenakan, harga yang dibayar pembeli PB dan harga yang diterima penjual PS berbeda. PB sama dengan PS plus T. Metode praktis lihat kurva penawaran dinyatakan dalam harga penerima penjual apabila pajak dipungut dari transaksi. Misalnya dipungut pada penjual. Maka agar penjual tetap menyediakan jumlah X yang sama, mereka membutuhkan penerimaan PS lebih tinggi. Sehingga fungsi penawaran dalam variabel PB menjadi bergeser ke atas sebanyak T. Karena asli QS sama dengan P min 4, di mana P waktu itu adalah harga yang diterima penjual. Setelah pajak sebesar 2, jika kita memakai PB sebagai harga di pasar, penawaran baru adalah QS sama dengan dalam kurung PB min T tutup kurung min 4 sama dengan PB min 6. Sekarang samakan dengan permintaan yang tetap. 36 min PB sama dengan PB min 6. Jadi 36 plus 6 sama dengan 2 PB. Hasilnya 42 sama dengan 2 PB. Maka PB-nya adalah 21. Lalu kuantitas baru. X1 sama dengan 36 min 21 sama dengan 15. Harga yang diterima penjual PS sama dengan PB min T sama dengan 21 min 2 sama dengan 19. Jadi keseimbangan setelah pajak S1 sama dengan dalam kurung X1, PB tutup kurung sama dengan buka kurung 15,21 tutup kurung, dan PS sama dengan 19. Saya akan menjelaskan cara penyelesaian total pajak yang dibebankan kepada pembeli. Beban per unit bagi pembeli adalah kenaikan harga yang mereka bayar dibanding sebelum pajak. Kenaikan harga bagi pembeli per unit sama dengan PB min 4O sama dengan 21 min 20 sama dengan 1. Total beban pembeli sama dengan kenaikan per unit X kuantitas setelah pajak. T pembeli sama dengan 1 X 15 sama dengan 5. Total beban pembeli sama dengan kenaikan per unit kali kuantitas setelah pajak. T pembeli sama dengan 1 kali 15 sama dengan 15. T pembeli sama dengan 1 kali 15 hasilnya 15. Saya akan menjelaskan cara penyelesaian total pajak yang dibebankan kepada penjual. Beban per unit bagi penjual adalah penurunan penerimaan penjual dibanding sebelum pajak. Penurunan penerimaan penjual per unit sama dengan PO min PS sama dengan 20 min 19. Hasilnya 1. Total beban penjual penurunan per unit kali kuantitas setelah pajak.
T penjual sama dengan 1 kali 15 sama dengan 15. Selanjutnya ada total pajak yang diterima pemerintah. Secara langsung, penerimaan pemerintah adalah tarif pajak dikali kuantitas transaksi setelah pajak. T pemerintah sama dengan T kali X1 sama dengan 2 kali 15 sama dengan 30. Saya akan menjelaskan grafik gambar. Pertama, pajak per unit menyebabkan kuantitas turun dari 16 menjadi 15. Dan harga yang dibayar pembeli naik dari 20 menjadi 21, yaitu naik 1. Harga yang diterima penjual turun dari 20 ke 19. Selanjutnya, beban pajak dibagi sama antara pembeli dan penjual. Di contoh linear ini, masing-masing menanggung 1 per unit. Dan terakhir, total penerimaan pemerintah yaitu 30. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.